Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, NPM 24610107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matematika, ekonomi dan bisnis, tentang pengertian deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh deret hitung. Contoh yang pertama yaitu angka 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yaitu pembedanya adalah 5. Jadi jarak antara 5 ke 10 itu adalah 5 patokannya. Kemudian contoh yang kedua yaitu 83, 73, 63, 53, 43, dan 33. Itu pembedanya adalah 10. Karena jarak di antara kedua bilangan itu adalah 10. Dan yang nomor 3 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Itu pembedanya adalah 2. Jadi jarak di antara angka 1 ke angka satunya lagi itu adalah 2. Oke, kemudian kita masuk ke pengertian deret ukur. Pengertian deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Nah, jadi bilangan yang membeda-bedakan suku antara deret ukur itu dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh deret ukur adalah yang pertama 6, 12, 24, 46, dan 96. Ini penggandanya adalah 2. Jadi 6 tambah 6, 12. Ini 12, 12. 12 tambah 12, 24. Jadi seperti itu aja sebagai konsep dasar contoh deret ukur. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu 1, 4, 16, 54, dan 216. Itu penggandanya adalah 4. Suku ke N dari DU. Kemudian kita masuk ke pengertian fungsi linier. Pengertiannya ialah fungsi suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Fungsi linier sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi atau lebih yang saling berhubungan acap kali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linier. Beberapa fungsi hubungan linier dalam penerapan ekonomi diantaranya fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, kemudian kita masuk ke contoh fungsi linier. Contohnya fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa keseimbangan tercipta di pasar? Nah, kita bisa lihat pada tabel ini bahwasannya permintaan sama dengan P sama dengan 15 min QP sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ini jadi Q-nya yang belakang tadi ditaruh ke depan, 15-nya tetap di depan, dikurang PQ. Ini dibalik Q sama P-nya sama dengan min 6 plus 2P. Dan kita bisa lihat lagi di bawah, ini penawaran keseimbangan pasar sama dengan QS 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Kemudian 2Q sama dengan Q D 15 plus 6 sama dengan 2P ditambah P21P ditambah 3P sama dengan 7. Ini bisa kita lihat hasilnya di sini. Jadi harga dan jumlah keseimbangan adalah P sama dengan 7 dan Q sama dengan 8.
Oke, kemudian kita masuk ke pengertian dan contoh non-linear. Fungsi non-linear adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya 1. Contoh, Y sama dengan A plus BX plus C X dan 2. Aplikasi fungsi non-linear dalam ekonomi. Bila diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut, ini sudah tergambar di sini. Kemudian hitung jumlah barang dalam keseimbangan pasar. Ini adalah keseimbangan pasarnya, bisa kita lihat di sini. QD sama dengan QS. QS sama dengan 25. 25 ini QS. Kemudian dikurang Pi pangkat 2. 7 plus Pi 2 sama dengan 25 dikurang Pi 2 Pi dan seterusnya, dan hasilnya adalah 4. Kemudian bisa kita lihat di bawahnya lagi, QS sama dengan 25 dikurang 4 pangkat 2, kemudian menjadi QS 25 dikurang 16 sama dengan QS sama dengan 9. Jadi jumlah barang dalam keseimbangan adalah 9. Kemudian kita lanjut ke pengertian diferensial. Matematika diferensial adalah cabang matematika yang mempelajari konsep turunan dan aplikasinya. Turunan digunakan untuk menganalisis perubahan suatu fungsi seperti mencari laju perubahan atau gradien dari kurva di titik tertentu. Turunan didefinisikan sebagai batas dari perubahan fungsi saat interval mendekati 0 dan sering ditulis sebagai fx atau dy untuk fungsi dy fx. Matematika diferensial digunakan untuk yang pertama, mengukur laju perubahan. Misal, perubahan kecepatan atau pertumbuhan populasi. Nah, itu menggunakan mengukur laju perubahan. Kemudian yang kedua, menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Dan yang ketiga, menghitung gradien atau kemiringan suatu kurva pada titik tertentu. Ini bisa kita lihat contoh diferensial. Yang pertama, turunan fungsi sederhana, misalkan fx sama dengan x pangkat 2, maka turunan fungsi tersebut adalah f1 x sama dengan 2x. Gradien fungsi fx pada titik x adalah 2x. Kemudian jika x sama dengan 3, gradiennya adalah f1 3 sama dengan 2 dalam kurung 3 sama dengan 6. Ini kemudian satu, laju perubahan jika y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x, maka turunannya d atau dx atau y sama dengan 6x plus 5. Ketika x sama dengan 1, laju perubahan y adalah 6, 1 ditambah 5, 11. Kemudian kita masuk ke pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu adalah proses kebalikan dari turunan yang digunakan untuk menemukan fungsi asli antiderivatif dari suatu turunan. Integral tak tentu dinotasikan sebagai fx dx, di mana f adalah simbol integral, fx adalah fungsi yang diintegralkan, dx menunjukkan variabel yang diintegralkan. Hasilnya adalah fungsi asli tambahan konstanta integral c, karena proses integral tidak dapat menentukan nilai tetap dari konstanta. Ini bisa kita lihat contohnya di sini. Integral sederhana, misalkan fx sama dengan 2x, maka integralnya 2x dx sama dengan x pangkat 2 plus c. Yang satu integral fungsi polinomial, misalkan fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x plus 5, maka integralnya 3x pangkat 2 ditambah 2x plus 5.
dan dx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 5x plus c. Untuk 3x pangkat 2 ditambahkan 1 ke pangkat 2 plus 13 dan bagi koefisien dengan pangkat baru 1. Untuk 4x menjadi 4 per 2 x2 sama dengan 2x pangkat 2. Untuk 5 integral konstanta menjadi 5x. Kemudian kita masuk ke pengertian integral tentu. Integral tentu adalah jenis integral yang digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva suatu fungsi dalam interval tertentu. Tidak seperti integral tak tentu yang menghasilkan fungsi antiderivatif. Integral tentu memberikan hasil berupa nilai numerik. Notasi integral tentu SO fx dx bisa kita lihat di sini. Fx sama dengan fungsi yang diintegralkan. A batas bawah, B batas atas, dx variabel integrasi. Contohnya bisa kita lihat di sini. Contoh fungsi sederhana, hitung integral 2x dx ke 0 untuk 2 dx. Bisa kita lihat semua di sini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.